Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, ini adalah bagian kedua dari video aku yang kemarin. Untuk yang belum nonton, link ada di description bawah ya, oke? Nah, jadi pada bagian kedua ini aku mau membahas fungsinya secara mendetail dan insya Allah menyeluruh. Karena kenapa aku bilang insya Allah? Karena aku masih seorang pemula dalam dunia astronom, oke? Jadi aku mengharap kepada teman-teman, jadi kalau misalkan aku ada salah atau apa, kalian bisa koreksi aku di kolom komentar, oke? Jadi kita di sini tidak ada yang namanya menggurui atau digurui. Jadi kita belajar bersama-sama. Oke, jadi nggak lupa kan kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang SOP cara penggunaan teleskop Celestron Power Seeker 70 EQ dan fungsinya secara mendetail, oke? Gak usah basa-basi, langsung. Oke, teman-teman, ya, ini namanya kan tabung teleskop. Ini eyepiece yang gunanya nanti untuk ini di sini dipasangkan lensa ya. Kemudian ini adalah pemberat yang nanti akan aku bahas bagaimana caranya. Kemudian ini alat untuk menaruh kayak tutup-tutup seperti ini lensanya, oke? Kenapa ini disebut dengan EQ? Karena ini kepanjangan dari ekuatorial. Jadi teleskop ini sebenarnya cocok untuk anak pemula yang sudah dewasa sama yang udah tahu gitu loh. Karena apa ya? Karena emang ini teleskopnya digunakan mengaturnya itu secara manual. Jadi kalau untuk anak-anak atau orang yang nggak pingin ribet gitu ya, itu pakai yang tipenya AZ70 AZ kayak gitu. Nah, kenapa ini disebut EQ? Nah, disebut EQ ini karena di sini mempunyai tiga sumbu utama ya. Jadi di sini ada yang namanya sumbu deklinasi. Ini ditandai dengan angka 0 sampai 90. Nah, cara menggerakkannya dengan ini. Ini ya, ke kanan, ke kiri. Nah, ini di sini nanti berubah. Ya, ke kiri, kanan gitu. Kemudian yang kedua ada ini namanya sumbu jam. Dicirikan dengan angka 0 sampai 24. Nah, cara menggerakkan ini sumbu jam pakai ini. Ini ya. Ini tuh diputar. Nah, ketika diputar, nah, kalian lihat gak itu bergerak lewat sini ya. Lihat gak? Ya, pokoknya ininya bergerak. Lihat berapa sumbunya itu di sini. Anak panahnya di sini. Nah, itu. Kemudian ini namanya sudut lintang. Sudut lintang ini misalkan kan aku ada di daerah Malang. Nah, dan di lokasiku itu sudut lintangnya itu 8. Jadi di sini nanti aku harus mengaturnya di angka 8 gitu. Nah, setelah mengetahui fungsi 3 sumbu ini tadi, karena menurut aku 3 sumbu ini harus yang benar-benar dipelajari oleh para pemula agar lebih paham dan lebih tahu cara penggunaannya gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan masih bingung, nggak apa-apa.
dipelajarin pelan-pelan sambil dipraktekin dikit-dikit. Itu nanti secara nggak langsung akan nyantol sendiri ke otak gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang SOP atau prosedur sebelum melakukan pengamatan ya. Karena ini juga menyangkut keselamatan kita dan menjaga si teleskop tersebut, oke? Supaya pengamatan atau objek yang ingin kita lihat bisa kita nikmati dan semuanya aman terkendali, oke? Oke, jadi SOP yang pertama itu kita harus pastikan semua skrup ini itu sudah rapat. Karena apa? Misalkan ya, ini kurang rapat, kemudian ini jatuh, ini teleskop bakal langsung jatuh juga itu. Kemudian juga kalau misalkan ini nggak rapat juga ya sama, bakal jatuh ya. Kalau misalkan kita nggak ada di sini ya, misalkan kita ada di depan sini, kita kena ini, sumpah ini berat banget, kaki langsung benjol, nggak tahu gimana ya. Jadi kita harus pastikan semua skrupnya itu udah rapat. Di sini, semuanya, setiap sudut harus diperiksa. Kemudian yang kedua, setelah semua skrupnya udah pastikan rapat ya, jangan lupa untuk mengatur posisi tripod. Dan yang lebih enaknya kan itu kita berada di tanah yang datar, jadi kedudukan tripodnya sama, mungkin cuman kita mengatur ketinggiannya sesuai dengan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebelum melakukan pengamatan kita harus menormalkan sumbu-sumbu ini ya. Jadi kita praktekin secara langsung. Oke, jadi pertama-tama kita harus menempatkan ini menghadap ke arah selatan utara. Kemudian ini pada sudut deklinasi ini harus menunjukkan di angka 90. Menggunakan ini ya, pelan-pelan gitu. Nah, ini harus di angka 90. Kemudian sumbu jam ini, kalau menurut yang aku baca loh ya, bukan karena aku ya maaf kalau salah, ini itu harus di angka 6. Sekalian kita ini ya, jadi muternya pakai yang ini. Nah, kita putar sampai di angka 6. Nah, udah bener. Kemudian ini kita ke sudut lintang. Nah, kan aku berada di Malang ya, dan di daerahku itu sudut lintangnya itu 8. Jadi di sini harus di angka 8. Kita putar pakai yang ini. Salah. Kita putar pakai yang ini loh. Nah, ini harus di angka 8. Salah. Kita putar. Oh. Kira-kira seginilah udah 8 ini. Oke. Jadi kayak gini ya. Oke, setelah itu urusan sumbu itu selesai dan udah benar ya, itu kita lanjut yang keempat atau keberapa ini? Keempat ya, pokoknya selanjutnya kita harus menyeimbangkan antara tabung teleskop ini dengan ini. Caranya seperti ini. Kan pada posisi seperti itu, posisi lurus gini ya, gini. Posisi lurus gini, ini kita seperti ini. Nah, kalau seperti ini
artinya udah seimbang karena udah nggak ada pergerakan yang sekiranya nggak seimbang ya. Nah kalau udah seperti ini udah seimbang. Oke, kita kembalikan seperti ini. Jangan lupa di sini di sudut deklinasi harus 90, sudut jam di angka 6, dan sudut lintang tergantung di daerah tempat kalian tinggal. Oh iya, untuk kalian yang ingin belajar mengamati bisa untuk pemula bisa langsung mencoba mengarahkan misalkan ke bulan ya kan, enak kan, tinggal mengarahkan ke sana. Nah misalkan mencari planet Mars. Jadi kalian download yang namanya Starwalk 2 atau apapun itu. Nanti aku taruh daftar-daftarnya di bawah ya. Nah itu nanti kita bisa tahu sudut deklinasi dari planet tersebut dan sudut jamnya ya kan. Ini kan tadi sudut deklinasi, ini sudut jam. Jadi kalian tinggal yaitu kan misalkan sudut deklinasinya planet Mars di angka berapa, kalian atur. Terus sudut jamnya di berapa, nanti kalian bisa atur gitu. Pokoknya yaitu tadi, kalian harus menerapkan apa yang sebelumnya aku terangkan itu tadi. Jadi ya insya Allah bakal ketemu. Nah kemudian untuk SOP yang terakhir ini harus sangat-sangat diketahui, oke? Nah ini kita nggak boleh lihat matahari secara langsung atau dengan mata telanjang, itu nggak boleh. Jadi bisa kok melakukan melihat matahari ya, tapi dengan satu syarat, harus memiliki filter matahari. Jadi sekian video dari aku, jangan lupa like, share, and comment.